Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Puji syukur ya, kita semua masih diberikan kesehatan. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Nah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang, Ibu ingin bertanya, apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau tidak hadir karena berhalangan sakit atau ada halangan yang lainnya? Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai besaran dan satuan. Ibu mau tanya, apakah sebelumnya kalian pernah mendengar atau sudah tahu apa sih itu besaran? Oke, jadi besaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, ketika kita pergi ke pasar untuk membeli beras, maka penjaga beras ini atau pedagang ini akan bertanya kepada kita, berapa kilo kita akan memberi beras. Nah, kita pasti akan menjawab 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan seberapa banyak yang akan kita beli. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan besaran, sesuatu yang dapat diukur. Kemudian ada contoh lain, misalnya, berapa tinggi badanmu? Nah, maka kita akan menjawab, tinggi badan saya 151 cm. Nah, ini merupakan salah satu contoh besaran yang dapat dinyatakan dengan angka. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah ada besaran yang tidak dapat diukur? Jadi, jawabannya adalah ada. Besaran yang tidak dapat diukur, salah satu contohnya adalah seberapa besar kasih sayang kita kepada orang tua kita, atau seberapa bahagia ketika kita mendapatkan hadiah dari orang-orang tersayang kita. Itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dari besaran yang tidak dapat diukur. Nah, terlepas dari besaran, setiap besaran pasti memiliki sesuatu yang kita kenal sebagai satuan. Apa sih itu satuan? Nah, jadi satuan ini merupakan atau dapat didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran dalam besaran. Nah, jadi jika ada suatu besaran, maka pasti ada satuan. Dalam fisika, satuan yaitu ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional atau dikenal sebagai satuan internasional yang biasa disingkat dengan SI. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditetapkan untuk pengukuran secara ilmiah. Contoh dari satuan tidak baku yaitu hasta, kemudian ada depa, kemudian ada lengan. Dalam fisika, besaran terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan secara internasional. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran,
Yang pertama itu ada panjang dengan satuan meter, kemudian ada massa dengan satuan kilogram, kemudian ada temperatur atau suhu dengan satuan Kelvin, kemudian ada intensitas cahaya satuan kandela, kemudian arus listrik, kuat arus listrik satuan ampere, dan jumlah zat dengan satuan mol. Sedangkan untuk memudahkan kita mengingat 7 besaran pokok tadi, ada 2 kata yang merujuk supaya kita lebih mengingat apa-apa saja sih besaran pokok tadi. Kata ini merupakan kata jiwa SMP, di mana J merupakan jumlah zat, kemudian I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan P panjang. Anak-anak akan lebih mudah bukan untuk mengingat 7 besaran pokok tadi dengan kata jiwa SMP. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang besaran turunan. Tadi pengertian dari besaran turunan ialah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi anak-anak, apa-apa saja besaran turunan itu? Salah satunya itu adalah kecepatan. Kemudian ada gaya, kemudian ada volume. Jadi yang Ibu sebutkan tadi merupakan besaran turunan dari besaran pokok. Seperti volume ini besaran turunan dari panjang, di mana volume merupakan misalnya volume kubus. Volume kubus merupakan rumusnya persamaannya S sisi kali sisi kali sisi. Jadi sisi tadi merupakan sisi, satuannya merupakan meter. Jadi meter kali meter kali meter, jadi meter kubik. Jadi volume merupakan salah satu besaran turunan. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan, persamaan umum dari kecepatan adalah jarak berbanding waktu. Jarak ini tadi satuan pokok atau besaran pokok, jarak kecepatan. Persamaan umum dari kecepatan merupakan jarak berbanding waktu. Jarak ini satuannya adalah meter, di mana jarak merupakan satuan panjang. Jadi satuannya meter. Kemudian ada waktu. Waktu tadi satuannya adalah sekon. Jadi bisa di mana perbandingan antara jarak dan waktu menghasilkan kecepatan. Gitu anak-anak, apakah bisa dipahami? Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham gitu? Oke. Jadi contoh lainnya itu merupakan misalnya gaya. Gaya ini sebelumnya anak-anak tahu apa itu gaya? Oke, baik. Jadi gaya merupakan sesuatu yang mengakibatkan benda bergerak. Jadi misalnya pulpen dari atas jatuh, itu diakibatkan karena adanya gaya. Kemudian ada kita berjalan di lantai yang licin tetapi kita tidak terjatuh. Ini merupakan salah satu contoh adanya gaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa sih kaitannya gaya dengan besaran turunan? Gaya ini satuannya adalah Newton, di mana Newton ini merupakan konferensi dari atau Newton ini merupakan kilogram meter per sekon.
Jadi, kita mendapatkan Newton ini dari turunan besaran panjang, kemudian waktu, dan jarak. Seperti yang kita tahu, persamaan umum dari gaya merupakan massa dikali percepatan. Nah, massa kita ketahui tadi satuannya apa anak-anak? Ya, betul, kilogram. Nah, kemudian percepatan ini merupakan salah satu besaran turunan juga dari apa anak-anak? Dari jarak dan waktu. Nah, jadi apa sih persamaan umum dari percepatan? Persamaan umum percepatan yaitu kecepatan awal dikurang kecepatan akhir dibagi waktu. Nah, jadi hasil ini tadi akan menghasilkan besarnya percepatan. Nah, jadi bagaimana Bu caranya kita mencari kecepatan awal dan kecepatan akhir? Tadi sudah Ibu jelaskan rumus dari kecepatan, di mana rumus kecepatan adalah jarak berbanding waktu. Nah, jadi bisa kita hitung bahwa hasil dari kecepatan tadi akan menghasilkan kecepatan berbanding waktu akan menghasilkan percepatan. Kemudian setelah kita mendapatkan percepatan, kita akan menghasilkan gaya, di mana gaya tadi F sama dengan massa dikali A. Massa satuannya kilogram, kemudian percepatan satuannya tadi apa anak-anak? Iya, jadi percepatan dari tadi meter per sekon kuadrat. Jadi didapatlah kilogram meter per sekon kuadrat atau dikenal dengan Newton. Seperti itu. Apakah anak-anak paham maksud yang Ibu jelaskan atau ada yang kurang jelas? Ibu persilakan untuk bertanya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin bertanya, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Sebelum Ibu menutupnya, Ibu ingin satu orang memberikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu jelaskan. Silakan. Oke, benar sekali ya yang sudah disimpulkan oleh temannya. Jadi, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai. Nah, kemudian satuan didefinisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Nah, satuan ini terdiri dari dua sistem, yaitu yang pertama satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini yaitu satuan yang sudah diakui secara internasional atau biasanya dikenal sebagai satuan internasional. Sedangkan satuan tidak baku ini merupakan satuan yang tidak dipergunakan untuk pengukuran secara ilmiah. Nah, pada besaran tadi ada dua, berdasarkan satuannya dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ini merupakan besaran yang sudah memiliki satuan dan sudah ditetapkan dan diakui secara internasional. Sedangkan besaran turunan yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Silakan anak-anak mempelajari tentang pengukuran. Kita meninggalkan ruangan kelas kita, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Karena kita memulainya dengan doa, maka kita menutupnya dengan doa. Saya persilakan satu orang memimpin dalam doa. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu tutup, selamat siang.